Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi siapapun, Bapak atau Ibu yang menonton. Shalom, kami dari kelompok pemuda ingin mempresentasikan tugas agama Kristen kami dengan temanya adalah perkembangan hubungan iptek dengan iman agama Kristen. Oke, mari kita mulai. Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak mengubah aspek kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah MRT atau Mass Rapid Transit di Jakarta. MRT menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi transportasi yang membantu masyarakat berpergian dengan cepat, nyaman, dan aman dan efisien. Namun, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya melihat MRT sebagai alat transportasi, namun kita juga dapat melihatnya sebagai hasil dari kemampuan, hikmat, dan kreativitas Tuhan yang memberikan kepada manusia. Melalui video ini, saya akan membahas hubungan antara iman Kristen dan teknologi dengan mengambil contoh MRT Jakarta sebagai salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, MRT Jakarta merupakan sistem transportasi modern yang menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti teknik sipil, teknik elektro, teknik informasi, arsitektur, dan manajemen transportasi. Kehadiran MRT membantu mengurangi kemacetan, menghemat waktu perjalanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua teknologi yang ada di MRT, mulai dari sistem persinyalan, kereta listrik, jalur bawah tanah, hingga sistem keamanan, merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Sebagai orang percaya, kita dapat melihat bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi seperti MRT tidak muncul begitu saja. Tuhan telah memberikan akal budi, kecerdasan, dan kreativitas kepada manusia untuk mengembangkan dunia yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, dalam Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Salah satu bentuk gambar Allah dalam diri manusia adalah kemampuan berpikir, berkreasi, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tuhan juga memberikan mandat kepada manusia untuk mengubah bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola dunia ciptaan Tuhan. Teknologi seperti MRT dapat dipandang sebagai salah satu hasil dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan, manusia mampu menciptakan sistem transportasi yang membantu kehidupan banyak orang. Selanjutnya, kehadiran MRT tidak hanya menunjukkan kecanggihan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. MRT membantu jutaan orang berpergian setiap hari dengan lebih cepat dan efisien. Dalam iman Kristen, membantu sesama merupakan salah satu bentuk kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam Markus 12 ayat 31 tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan aktivitas dan membantu banyak orang, maka teknologi tersebut juga menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama. MRT menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang luas. Selanjutnya, di balik pengoperasian MRT terdapat perencanaan yang sangat matang, mulai dari perencanaan jalur, pembangunan stasiun, pengaturan jadwal perjalanan, hingga dalam bentuk keamanan. Semuanya membutuhkan hikmat dan pengetahuan yang mendalam. Dalam Amsal 2 ayat 6 tertulis, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dari
dari kepandaian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala pengetahuan dan hikmat pada akhirnya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan manusia dalam menciptakan teknologi tidak boleh membuat manusia menjadi sombong. Sebaliknya, kita harus bersyukur pada Tuhan telah memberikan kemampuan untuk belajar, berpikir, dan menemukan berbagai solusi bagi kehidupan manusia. MRT bukan hanya sebagai simbol kemajuan teknologi, tetapi juga pengingat bahwa hikmat Tuhan bekerja melalui manusia yang mau belajar dan bekerja. Selanjutnya, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati teknologi, tetapi juga menggunakannya dengan bertanggung jawab. Ketika menggunakan MRT, kita diajarkan untuk disiplin, menghormati orang lain, serta menjaga fasilitas umum dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, termasuk ketika menggunakan fasilitas publik, seperti MRT, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Menjaga kebersihan stasiun, tidak merusak fasilitas, dan menghormati sesama penumpang merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya teknologi pada dasarnya adalah alat. Yang menentukan apakah teknologi membawa manfaat atau kerugian adalah bagaimana manusia menggunakannya. Oleh karena itu, iman Kristen mengajarkan bahwa setiap perkembangan teknologi harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Filipi 4 ayat 8 tertulis, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Prinsip ini dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi. Teknologi harus dipakai untuk membawa manfaat, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu sesama, bukan untuk merugikan atau merusak. Selanjutnya dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa iman Kristen dan teknologi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. MRT Jakarta merupakan salah satu contoh bagaimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola dunia yang telah Tuhan percayakan pada kita. Melalui hikmat, akal budi, dan kreativitas yang diberikan Tuhan, manusia mampu menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi dengan penuh tanggung jawab, kasih, dan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya segala pengetahuan, hikmat, dan kemampuan berasal dari Tuhan yang seharusnya digunakan untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekian dari penjelasan kami tentang hubungan iman, kekristenan, dan iptek. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dah. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Please check your belongings and step carefully. Thank you.